kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, iman itu sesuatu yang paling mendasar segala sesuatunya gitu ya. Dalam ininya berarti ya segala sesuatunya dalam beragama Islam itu sangat tergantung kepada keimanannya. Ya apalagi ya kalau membandingkan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Nah, iman inilah yang akan membedakan dan memisahkan manusia itu pada akhirnya, apakah yang menjadi orang yang abadi di neraka karena tidak beriman, dan orang yang abadi di surga karena beriman. Nah, tapi tidak sesederhana itu gitu ya. Tidak sesederhana itu ya, karena masalah iman sendiri sangat panjang itu permasalahannya. Ya, Imam Bukhari sendiri sampai 40 lebih nih babnya tentang iman. Nah, Rasulullah sendiri menyabdakan bahwa iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, kadar keimanan gitu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ini yang akan membedakan, ya akan membedakan bagaimana, apalah sebutnya, bagaimana keislaman seseorang itu tergantung kepada kadar imannya. Kalau kadar imannya rendah, susah, berartinya sulit nih, beratnya untuk beragama Islam dengan baik. Nanti ada babnya juga di sini ya, sudah atau belum nih? Babnya itu kan membaguskan keislaman. Ya, artinya kan ada yang beragama Islamnya itu bagus, itunya beragama Islamnya dalam arti kan bersungguh-sungguh, serius, maksimal gitu ya di dalam menjalankan ajaran agama Islamnya. Nah, ada juga yang jelek tentunya. Beragama Islam iya gitu, beriman iya, tapi karena imannya rendah ya jelek lah sebutannya ya. Beragama Islamnya jelek, menjalankan, mengamalkannya gitulahnya jelek gitu, pengamalan ajaran Islamnya. Nah, masih bab ke-21 nih. Yang kemarin ininya berarti ini bukan mengulang kan, karena memang belum selesai ini bab ini yang belum selesai, belum ke hadisnya. Yang kemarin itu baru judulnya, karena judulnya pun ya gini, ini judulnya pun nih harus betul-betul dipahami nih. Ya, Imam Bukhari memunculkan judul babu kufronul asyir, bab kufur. Ini bahasanya demikian ya, babu kufron, kufur kepada suami. Nah, ini istilah kufur nih, kufur kepada suami ini berlaku bagi siapa gitu kan. Bab kufur kepada suami ini berlaku kepada siapa sih kufur terhadap suami? Tentu terhadap istri ya. Kufurnya seorang istri itu kepada suami. Dalam hal ini istri-istri muslimah, berarti ya istri-istri muslimah. Tapi sebutannya mereka ini kufur. Sementara itu kan umumnya kita mengenal istilah kufur itu bagi orang-orang kafir. Kalau kata kafir itu dalam bahasa Arabnya, kata kafir itu adalah orang yang kufur.
Nah, orang yang kafir itu adalah mereka yang tidak beriman. Mereka itu kufur. Nah, kufur itu kebalikan dari beriman. Nah, di sini ya judulnya kufronul asyir. Kufurnya seorang istri kepada suami. Kemudian judul berikutnya, jadi ini satu bab ini ya. Bab kufurnya seorang istri kepada suami. Kemudian kufur yang bukan kufur. Kufrin duna kufrin. Kufur yang bukan kufur. Nah, ini judulnya demikian ya. Nah, maksudnya adalah kufur yang bukan kufurnya orang kafir. Artinya kufurnya orang Islam. Kalau kufurnya orang kafir itu adalah kufur sejak dari urusan yang paling mendasar, yaitu urusan akidah. Mereka nih orang-orang kafir yang agamanya bukan Islam disebutannya kufrun i'tiqadiyun. Kufurnya sejak urusan akidah, hal yang paling mendasar. Di mana kufurnya itu mereka tidak berakidahkan dua kalimat syahadat. Maka mereka bukan muslim, maka mereka tidak beriman. Nah, itulah yang dimaksud kafir oleh Al-Quran. Nah, ada kufur yang bukan kufur. Nah, ini kufurnya orang Islam. Kalau kufurnya orang Islam bukan dari urusan akidahnya. Kalau orang Islam akidahnya sudah benar berarti, yaitu berakidahkan dua kalimat syahadat. Ya, orang Islam itu akidahnya benar, yaitu berakidahkan dua kalimat syahadat. Jadi kufurnya itu seperti apa orang Islam? Tapi sebutannya sama, kufur. Nah, namanya kalau bagi orang Islam, kufurnya itu kufrun amaliyun atau kufrun hukmiyun. Bukan urusan akidahnya yang kufur. Akidahnya sudah benar. Tapi kufur pada amalnya. Nah, diantaranya ini nih, itu kufur pada amal itu diantaranya yang ini. Yaitu seorang istri durhaka kepada suami. Kalau seorang muslimah, seorang istri yang beragama Islam, artinya istri di sini kan istri dari seorang suami. Apabila seorang istri muslimah dia durhaka kepada suaminya, nah Allah menyebutnya gitu, Rasulullah SAW menyebutnya kufronul asyir, seorang istri kufur kepada suaminya. Nah, mengapa gitu durhakanya seorang istri kepada suami dengan sebutan kufur? Kalau secara umum munkar sebutannya. Kemungkaran itu kan yang disebut kemungkaran kedurhakaan atau isyan, ini bahasa Arab ya. Pokoknya yang disebut pelanggaran, perbuatan dosa, yang itu pelanggaran, perbuatan dosa, durhaka sebutannya lah gitunya. Nah, dalam bahasa Arabnya itu suka disebut kalau yang umum lah, pokoknya kedurhakaannya yang bagaimanapun lah, itu sebutannya munkar. Satu lagi isyan atau maksiat. Maksiat bahasa kitanya ya. Nah, kalau ini mencakup mau yang kecil, mau yang menengah, katakan demikiannya, mau pelanggaran, kedurhakaan, dosa yang kecil ataupun yang besar ya maksiat namanya, kemungkaran namanya. Nah, kenapa untuk yang ini gitu ya? Ini Imam Bukhari memunculkan seperti ini gitu, kufronul asyir,
Ternyata bukan Imam Bukhari yang memunculkan, itu dari Rasulullah. Jadi bukan misalnya kalau menggunakan kata tadinya maksiatul asir, misalnya maksiat kedurhakaan seorang istri kepada suami, atau munkarul asir, kemungkaran seorang istri terhadap suaminya, ya dalam arti kan melanggar, berbuat dosa, tapi di sini menggunakan kufur. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini menerangkan demikian nih. Maksud Imam Bukhari memunculkan judul seperti ini, atau tambahan dulu sedikit. Tambahan dulu nih ya. Ini supaya memahami maksudnya dulu gitu ya. Maksudnya dulu nih, ini maksudnya kufur itu bagaimana? Kan kufur itu apa tadinya? Kufur itu, sebutan kufur itu untuk orang kafir, di mana sebutan kafir itu kan mereka yang agamanya bukan Islam. Kita tidak boleh ya, kita tidak boleh di bab Kitabul Adab kalau nggak salahnya, sudah agak lama. Mungkin ada yang ingat yang ini nih. Jangan sekali-kali melontarkan kata-kata kafir kepada sesama muslim, karena bisa jadi, atau kalau tidak terbukti, maka sebutan kafir itu akan kembali kepada dirinya. Nah, karena seseorang itu boleh misalnya kita menyebut kafir kepada seorang muslim nih, apabila seorang muslim ini sudah menyatakan diri keluar dari Islam, ya benar jadi kafir. Nah, selama seorang muslim tidak menyatakan diri keluar dari agama Islam, nah itu yang Rasulullah larang tadi, jangan sekali-kali menyebutnya kafir. Nah, maka Imam Bukhari ya di sini ya judulnya itu selain kufronul asyir, jadi durhakanya seorang istri kepada suami itu dengan sebutan kufur. Nah, tambahan ya, kata kufur dalam arti maksiat, durhaka, melanggar, itu sudah dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ini ayat ini populer nih ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Lain syakartum la azidannakum. Ini tentang kenikmatan, tentang nikmat Allah nih. Lain syakartum, jika kalian mensyukurinya, lain syakartum la azidannakum, pasti kami akan menambah kenikmatan tersebut. Walain kafartum. Nah, ini ayat menggunakan kata ini nih. Jadi untuk durhaka terkait dengan tidak mensyukuri nikmat, Allah menyebutnya dengan sebutan kufur. Lain syakartum la azidannakum, jika mensyukurinya, ayat ini terkait dengan kenikmatannya dari Allah nih. Ayat ini menyebutkan jika kalian mensyukuri, maka kami akan menambahnya. Dan sebaliknya, lain kafartum, jika kalian kufur. Nah, ini ayat ini ya, kata kufur yang maknanya maksiat, melanggar, berdosa, bukan kufur dalam arti menjadi orang kafir. Ayat itu diantaranya, karena ayat itu berlaku bagi semua manusia. Kenikmatan dari Allah itu Allah berikan kepada seluruh manusia, dan wajib tentunya kan kita mengakui. Wajib artinya kan ini wajib mensyukuri nikmat Allah.
Wajib gitu, bersyukur atas nikmat Allah itu wajib. Sehingga kalau tidak dilakukan dosa gitu kan. Wajib itu berarti kalau tidak dilakukan dosa. Nah, kalau tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah itu dosa. Nah, untuk dosa tidak bersyukur atas nikmat Allah itu Allah menggunakan kata kufur. Lain kafartum, jika kalian kufur, di ayat ini kufurnya itu terkait dengan kenikmatan. Kufur terhadap nikmat Allah, nah, maka muncullah sebutannya syukur nikmat, kebalikannya adalah kufur nikmat. Nah, dosa tidak bersyukur itu Allah menyebutnya dengan kufur. Jadi ada ayat gitunya yang barusan, ada ayat yang menggunakan kata kufur, bukan gitu maknanya, bukan kufur apa tadinya, kufur akidah. Orang Islam juga sama kena oleh ayat tersebut. Kalau orang kafir nih yang agamanya bukan Islam, mereka pasti tidak bersyukur. Orang kafir, orang yang agamanya bukan Islam, mereka pasti tidak bersyukur. Karena definisi ini, definisi bersyukur itu apa sih gitu kan? Definisi mensyukuri nikmat atau syukur nikmat atau syukur lah gitunya. Definisinya syukur itu adalah istikmalun nikmat. Muafikon, ada dua lanjutannya dari dua ulama lah gitunya yang membuat definisi syukur. Istikmalun nikmati muafikon lima khuliqalahu. Wah, ini yang berat nih kalau definisi seperti itu. Syukur nikmat, bersyukur definisinya itu adalah menggunakan kenikmatan. Jadi hakikat bersyukur itu pada penggunaannya, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah misalnya. Itu juga iya ungkapan bersyukur secara lisan, tapi definisi bersyukur bukan ucapan. Hakikat berarti hakikat mensyukuri nikmat itu adalah pemanfaatan, penggunaan, menggunakan kenikmatan Allahnya seperti apa. Nah, disitulah makna hakiki dari syukur atau kufur nikmat. Nah, definisi bersyukur itu adalah istikmalun nikmat, menggunakan, memanfaatkan, menjalankan, mungkin bahasa kitanya demikian, ya, menggunakan lah itu ya, menggunakan kenikmatan sesuai lima khuliqalahu, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dirinya, menciptakan orang yang diberi nikmat itu. Nah, sementara tujuan Allah menciptakan manusia kan hanya satu, ibadah. Artinya bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya, yaitu untuk beribadah. Nah, itulah yang namanya bersyukur, menggunakan kenikmatannya itu, kenikmatan yang Allah berikan itu digunakan untuk beribadah. Atau yang lebih luas lagi, menggunakan kenikmatannya itu untuk beribadahnya, untuk sesuatu yang diridhoi, yang disukai oleh Allah. Apa sih yang diridhoi, yang disukai oleh Allah? Taat, gak ada yang lain. Ya, artinya kenikmatannya itu digunakan untuk ketaatan. Nah, orang kafir ada yang bersyukur nggak? Nggak akan ada pasti. Mana ada orang kafir taat? Mana ada orang kafir melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Dengan landasan kan, yang namanya orang kafir itu kan tidak beriman.
Artinya orang kafir itu kan kalau tidak beriman maknanya kan mereka tidak mengakui benarnya Islam. Mereka menolak agama Islam. Mereka mengingkari agama Islam. Makanya mereka menganut agama yang lain. Kan sebutan kafir itu untuk mereka yang bukan Islam agamanya. Nah, orang kafir pasti kufur nikmat. Nah, orang Islam kena nggak? Ada nggak orang Islam yang ada nggak orang Islam yang kena nih oleh sebutan kufur nikmat? Banyak, berarti banyak. Jawabannya wah sangat banyak. Nah, orang Islam nih yang menggunakan kenikmatannya itu bukan pada hal-hal yang bersifat ibadah, ketaatan, sesuatu yang disukai, yang diridhoi oleh Allah, kufur sebutannya. Nah, ayat itunya saya kiranya ini menunjukkan bahwa sebutan kufur juga berlaku bagi orang Islam. Tapi kufurnya bukan kufur i'tiqadi, akidahnya tetap benar, 2 kalimat syahadat, tapi kufur di sini dalam arti durhaka, melanggar, maksiat. Nah, orang Islam yang tidak menggunakan kenikmatan dari Allah untuk beribadah, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ya itulah ayatnya. Kufur nikmat namanya, meskipun dia orang Islam. Jadi disandarkan lah gitunya, disandarkan kufurnya itu kufur nikmat itu, bukan kufur urusan akidah, bukan. Nah, makanya Imam Bukhari di sini yang pertama nih memunculkan kata kufur itu untuk kufurnya seorang istri terhadap suami. Yang bagaimana sih? Nah, itu nanti di hadisnya. Karena kita kan belum ke hadisnya ya. Tapi sebutan itu ya seperti kufur nikmat, di sini kufur suami, itulah artinya kalau dimunculkan sebutan kufur kepada suami. Nah, kemudian satu lagi judulnya adalah kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Itu yang barusan ya, kufurnya orang Islam yang bukan kufurnya orang kafir. Nah, kita lihat nih penjelasannya Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Maksud Imam Bukhari ini dengan judul seperti ini, yang muradul musannif, maksud musannif penulis yaitu Imam Bukhari, an yubayyina anna ta'ati kama tusamma imanan kazalikal ma'asi tusamma kufron. Kalau tadi saya mau katakan seperti ini, secara umum, malah intinya secara umum, pelanggaran bahasa Indonesianya berarti bahasa Indonesianya nih, durhaka itu kan bahasa Indonesianya durhaka. Durhaka dosa kan itu bahasa Indonesia ya. Durhaka itu dosa, apalagi lah sebutannya. Sekitar itulah ya, durhaka, berdosa gitulahnya, melanggar. Secara umum kalau dalam bahasa Arab itu munkar, amar ma'ruf nahi munkar, makanya munkar gitunya. Munkar itu apa? Ya apapun lah bentuknya, pelanggaran, dosa dan sebagainya gitu yang barusan. Nah, Imam Bukhari malah bukan hanya munkar, kufur. Imam Bukhari apapun bentuknya kedurhakaan ya kufur lah gitunya. Tapi kan kufur yang bukan kafir gitulah. Ya mungkin gitu, kufur yang bukan kafir. Nah, maksud Imam Bukhari dalam bab ini ingin menjelaskan, Imam Bukhari menjelaskan semua ketaatan identik dengan iman. Gitunya, semua bentuk ketaatan itu identik dengan iman. Karena kan mustahil kalau orang mustahilnya seseorang
taat kepada Allah kalau dia tidak beriman. Serendah apapun lah gitunya kadar iman yang ada di dalam dirinya. Apabila orang itu taat kepada Allah, ya itu imannya lah yang mendorongnya. Ya, ketaatan itu identik dengan iman. Mustahil orang taat kepada Allah, seseorang taat kepada Allah tanpa ada iman di dalam hatinya. Nah, Imam Bukhari itu ingin menyampaikan demikian. An-ta'ati, segala macam bentuk ketaatan itu iman lah gitulahnya. Identik dengan iman. Pasti gitulah karena iman, pasti ada kaitannya dengan iman. Kazalikal ma'asi, demikian juga dengan segala macam bentuk maksiat, pelanggaran, dosa, tusamma kufron. Nah, Imam Bukhari menyebut kufur. Kenapa mereka berdosa? Kufur berarti apapun bentuk dosanya. Satu nih catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang babnya nih. Sekali lagi nih, dalam bab ini nih Imam Bukhari bermaksud menerangkan demikian. Segala bentuk ketaatan itu adalah imanlah kaitannya gitulahnya. Segala bentuk ketaatan itu dengan iman kaitannya. Ya, kurang lebih demikianlah ya maknanya, bahwa apabila seseorang melakukan ketaatan, pasti itu dorongan iman di dalam hatinya. Kalau ketaatannya tinggi, ya itu berarti itu ya iman di dalam hatinya tinggi, makanya ketaatannya juga tinggi. Apabila imannya rendah, imannya sedikit, ketaatannya juga rendah, meskipun akhirnya melakukan juga lah gitunya, melakukan beramal ketaatan, pasti iman. Nah, sebaliknya kalau taat identik dengan iman, maka maksiat. Nah, ini maksud Imam Bukhari demikian. Wa kadzalika, demikian juga, demikian sebaliknya. Wa kadzalikal ma'asi tusamma kufron. Imam Bukhari ini menyebut, memunculkan segala bentuk pelanggaran, segala bentuk kedurhakaan, segala bentuk perbuatan maksiat itu dengan sebutan kufur. Tapi dibatasi dulu kan oleh Imam Bukhari, yaitu kufur yang bukan kafir. Tapi ngeri kan sebutannya, tetap saja mendapatkan sebutan demikian, kufur. Sebutan secara umum tadi kemungkaran, ya nggak ada salahnya. Segala bentuk kemaksiatan, pelanggaran, dosa, kemungkaran namanya munkar. Nah, Imam Bukhari di sini memunculkan lebih berat lagi sebutannya, kufur. Segala bentuk kemaksiatan itu berarti, sementara arti kufur itu apa secara bahasa nih? Secara bahasa arti kufur itu apa? Membangkang. Artinya kan, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, dia sedang membangkang kepada Allah. Setuju nggak nih? Ya itulah ya, Imam Bukhari nih maksudnya demikian. Ya, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan kemungkaran, sebutannya melakukan kedurhakaan, dia itu membangkang kepada Allah. Arti kufur itu membangkang. Padahal untuk orang Islam nih, kalau orang kafir kan pembangkangannya total. Berarti orang kafir mau total membangkang saja. Mereka itu pembangkang, mereka membangkang kepada Allah. Nah, orang kafir kan, kalau orang Islam, dia kan sudah menerima, dia mengakui benarnya Islam, tapi pembangkangannya itu pada amal, makanya kufur amali kalau orang Islam. Satu nih catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Imam Bukhari memunculkan sebutan secara umum untuk apapun lah gitu, kedurhakaan, kemaksiatan, perbuatan dosa, kufur.
Nih kalau saya katakan berusaha setuju nggak? Itu kan kalau orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, dia itu melakukan pembangkangan. Meskipun kan pembangkangannya bukan tidak sama dengan pembangkangan orang-orang kafir. Ini pembangkangan pada amal. Satunya catatannya. Kemudian yang kedua, dalam bab ini Imam Bukhari kalau ya, sekali lagi lah begininya, secara umum perbuatan dosa durhaka itu dalam bahasa Arab munkar atau maksiat sebutannya. Nah ini Imam Bukhari memunculkan kufur nih. Imam Bukhari memunculkan kata kufur nih untuk semuanya, untuk semua kemaksiatan, ke semua kedurhakaan. Catatan kedua nih, di dalam bab ini Imam Bukhari memunculkan kufronul asyir. Jadi seolah-olah, aduh ini nih, kalau dalam bahasa Arab, kita nih ambil satu masalah lain nih untuk perbandingan nih, yaitu ayat berapa sih, ayat 238 gitu nu ieu teh. Nu ieu teh di surat Al-Baqarah. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Ini juga sudah beberapa kali kalau nggak salah nih ya terbawa nih ayat ini untuk maknanya nih. Hafizu ala sholawat, peliharalah sholat wajib. Yang 5 tentunya kan, sholat wajib kan ada 5. Pelihara, jagalah sholat wajib ya, dalam arti kan tegakkan, dirikanlah sholat wajib. Was sholatil wusta, dan sholat asar. Ayat tersebut lah maknanya demikian ya. Perintah dari Allah, peliharalah, jagalah, tegakkanlah sholat wajib dan sholat asar. Kenapa dimunculkan sholat asar? Kan tadi sudah ada sholat wajib itu kan di dalamnya ada, asar kan ada. Peliharalah sholat wajib yang 5. Misalnya kita memunculkan terjemah demikian, peliharalah sholat wajib yang 5 dan sholat asar. Nah ini kan bahasanya menjadi demikian secara bahasa, tanpa dimunculkan sholat asar kan sudah terbawa, sudah ada. Nah ini maknanya bagaimana? Asar ini disebut secara khusus, padahal dengan menyebut as-sholawat, jamak dari sholat, asar sudah ada di dalamnya. Ini namanya atful khos alal am, itu sebutannya. Saya bahasa Indonesia nama atudina itu istilah bahasa aslinya, bahas dalam bahasa Arab, mengatafkan yang khusus kepada yang umum atau menyebut yang umum terlebih dahulu, yaitu sholat wajib, lalu asar disebut secara khusus, padahal kan sudah terbawa. Ini maknanya apa? Berarti ada apa dengan sholat asar? Sudah disebut secara umum sholat wajib, tapi kemudian disebut secara khusus. Makna dari ayat ini adalah terutama sholat asar, itulah. Peliharalah sholat wajib, itu terutama sholat asar. Nah ini maknanya menjadi, ya jangankan dibandingkan dengan sholat sunat, di antara sholat, kalau sholat wajib dibandingkan dengan sholat sunat, tentu nggak akan sebanding. Untuk sholat wajib saja, itulahnya di antara semua sholat wajib, sholat paling utama
sholat terbaiknya itu adalah sholat asar. Makanya ayat ini maknanya menjadi peliharalah, tegakkanlah sholat wajib itu, terutama asar. Itu terutama asar. Nah itu maknanya demikian ya. Menyebut yang umum dulu, kemudian menyebut yang khusus. Atau kalau secara bahasa bisa dibalik. Misalnya asar dulu yang disebut, kemudian menyebut yang umum. Nah itu kalau secara bahasa boleh pilihlah susunannya, mau yang umum dulu, kemudian yang khusus, atau sebaliknya. Nah di sini Imam Bukhari itu memunculkan sebutan. Mungkin nih ya ini kalau kita mendalami apa gitunya maksud Imam Bukhari memunculkan kata kufur untuk makna umum semua perbuatan dosa. Kan lebih umum ya, kan lebih umum dengan mungkar, lebih umum dengan menyebut maksiat kan kalau berbuat dosa. Itu yang sudah ya familiar lah, yang kita kenal kan sebutan untuk yang tadi namanya bahasa Indonesianya kan pelanggaran kah, durhaka kah, dosa kah. Nah, dalam bahasa Arab itu lebih umum disebut munkar atau maksiat. Nih Imam Bukhari di sini memunculkan sebutan kufur nih, apapun maksiatnya, apapun pelanggarannya, apapun dosanya. Nah itu satu, Imam Bukhari memunculkan sebutan baru, nggak juga sih. Sebutan baru lah untuk maksiat apa? Kufur. Tapi ini di bab ini Imam Bukhari menyebut kufur satu macam kufur, yaitu kufurnya durhaka kan. Imam Bukhari sudah maksudnya kufur kan durhaka secara umum. Nah Imam Bukhari menyebut di sini satu kufur, yaitu kufurnya seorang istri terhadap suami. Ada apa? Seperti tadi, ada apa dengan sholat asar? Itulah, ada apa dengan sholat asar? Kenapa dimunculkan lagi secara khusus? Padahal menyebut sholat wajib saja asar sudah terbawa, asar sudah ada termasuk di dalamnya. Tapi kemudian memunculkan asar. Nah maknanya tadinya sekali lagi kan terutama sholat asar, itu maknanya. Nah di sini kufur umum. Kalau Imam Bukhari menyebut kufur umum. Meskipun kufur di sini kan kufur yang bukan kafir. Berarti kufurnya orang Islam nih. Ya iyalah yang tadi mananya pelanggaran, berarti orang maksiat, durhaka. Nah Imam Bukhari memunculkan kufronul asyir. Ada apa? Ada apa dengan kufur yang ini nih? Ada apa dengan dosa yang ini, pelanggaran yang ini, kemungkaran yang ini, yaitu durhakanya seorang istri kepada suami. Coba bandingkan dengan yang tadi. Peliharalah, tegakkanlah sholat wajib itu. Asar sudah ada di dalamnya. Wassolatil wusto, dan sholat wusto, sholat terbaik. Asar yang dimaksud. Nah, seperti itulah maknanya ya. Nah, di sini Imam Bukhari menyebut kufur secara umum itu pokoknya maksiat. Tapi Imam Bukhari di sini menyebut kufronul asyir. Maknanya sama kan? Sama dengan yang tadi. Ada apa dengan kufronul asyir? Ada apa dengan kufurnya seorang istri kepada suami? Nah, ini maknanya seperti ini nih. Ini catatan kedua nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dengan paparan seperti barusan lah itunya, Imam Bukhari sudah menyebut semua bentuk maksiat, pelanggaran, kufur. Lalu Imam Bukhari di sini menyebut satu kufur secara khusus disebutnya, yaitu kufrunul asyir, durhakanya seorang istri kepada suami. Nah, Imam Bukhari memunculkan secara khusus satu macam kufur, padahal tadi di ayat barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, barang siapa kufur
Ternyata tidak bersyukur juga Allah sudah menyebut dengan kata kufur. Berarti kan melanggar, melakukan pelanggaran terkait kenikmatan dari Allah. Nah, di sini Imam Bukhari secara khusus menyebut kufronul asyir yang di antara, kalau tadi kan di antara sholat wajib itu satu yang disebut sholat asar. Ya, dengan makna sholat asar itu sholat terbaik, sholat paling bernilai, sholat paling utama dibandingkan dengan sesama sholat wajib, jangan dengan yang sunat. Nah, di sini Imam Bukhari ya memunculkan, menyebut secara khusus satu macam kufur, yaitu kufurnya seorang istri kepada suami berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau amartu ahadan ayas juda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Oh, ini ternyata dasarnya semua maksiat, semua pelanggaran, semua dosa itu Imam Bukhari memunculkan sebutan kufur lah, munkar mah terlalu ringan, mungkin orang jadi menganggap enteng disebut munkar teh kurang greget gitulah, kurang tergugah gitu, kurang itu apa namanya dosa, ada kurang gitu. Kufur sok sugan ari kufur mah tuh saladar. Terutama yang ini nih, Imam Bukhari menyebut secara khusus kufurnya seorang suami, berarti kan durhakanya seorang istri kepada suami. Berdasarkan hadis, redaksinya demikian barusan. Nabi SAW bersabda, andai kalau aku dibolehkan, lah gitulahnya nih, maknanya kurang lebih demikian nih. Andai kalau aku dibolehkan memerintah seseorang sujud kepada sesamanya manusia, berarti ini andai aku bolehkan memerintah seseorang sujud kepada sesamanya, kepada sesama manusia, la amartul mar'ata antas judali zaujiha, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, ini dasarnya ya Imam Bukhari nih. Nah, mengapa dengan dasar hadis ini gitu? Mengapa dengan dasar hadis ini? Sekali lagi nih, hadisnya saya terjemah sekali lagi nih. Jadi ada berat ya, banyak kene ulah rusuhan harus seresan lah, serius tapi santai. Kalau saja aku dibolehkan untuk memerintah seseorang sujud kepada sesama manusia, pasti aku akan memerintah seorang istri sujud bahasanya kepada suaminya, bukan anak kepada orang tua, bukan. Nah, ini yang banyak dilanggar, seolah-olah gitu, seolah-olah nih ya. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga penjelasannya demikian nih. Di sini sujud itu sebetulnya hanya, makanya ini kan seolah-olah jadinya bukan sesungguhnya. Sujud itu adalah hak Allah, hak pencipta dari ciptaannya. Jadi semua ciptaan Allah itu hanya boleh sujud kepada siapa? Kepada Allah, kepada penciptanya. Seolah-olah, nah di sini nih ya, faqarona haqqa zauji ala zaujati bihaqillah, seolah-olah berdasarkan sabda Nabi tadi ya, seolah-olah apa namanya di sininya disejajarkan. Sekali lagi nih, ini bahayanya, ini bukan betul-betul sejajar nih.
seolah-olah gitulahnya suami naonnya kedudukan suami bagi istri itu nah seperti yang tadi sujud itu hanya boleh kepada Allah, itu hak Allah ya, sebagai pencipta dari ciptaannya, semua ciptaannya itu wajib sujud kepada Allah dan hanya kepada Allah. Makanya di hadis ini pun kan Rasulullah memulainya dengan kalau saja gitu, bukan yang sebenarnya. Tapi kan maknanya demikian. Jadi kedudukan suami bagi seorang istri itu seperti apa? Mengalahkan orang tua kepada anak kepada orang tua. Nah, karena hadis yang menyebutkan kalau saja aku dibolehkan untuk memerintah manusia, itulah seseorang manusia sujud kepada sesama manusia, pasti aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kan sujud di sini bukan sujud seperti dalam sholat, tapi posisi kedudukan. Ya posisi kedudukan. Seperti Allah sebagai pencipta, ini kedudukannya itu adalah Tuhan. Dan semua ciptaannya itu sebutannya bersujud dalam arti taat. Bukan hanya sujud waktu sholat, bukannya menunjukkan ketaatan itu dengan posisi sujud, bukan sujud seperti itu. Taat, tunduk, patuh. Semua makhluk, semua ciptaan Allah itu wajib tunduk, taat, patuh kepada siapa? Nggak boleh kan kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Sebutannya hanya boleh bersujud kepada Allah. Nah, andai saja, kalau saja aku dibolehkan, gitunya Kak sabda Rasulullah tadi, untuk memerintahkan manusia sujud kepada sesamanya. Kalau dibolehkan sujud kepada selain Allah, kepada sesama manusia, maka yang harus melakukan itu adalah seorang istri kepada suami. Tapi bahasanya nih di sini dengan menggunakan bersujud. Ini seolah-olah, makanya kan seolah-olah fakorona haqqaz zauji ala zaujati bihaqillah, hak suami yang wajib didapat dari istrinya di sini seolah-olah di hak suami ini disejajarkan dengan hak Allah, yaitu sujudlah kepada Allah, sujudlah kepada suami. Dua itunya catatan Ibnu Hajar Asqalani. Nah. Kemudian catatan yang ketiga, faiza kafarotil mar'atu haqqo zaujiha. Nah, ini apabila seorang istri kufur atas hak suaminya yang harus dia dapatkan, yaitu sujud tadi ya. Apabila seorang istri kufur atas hak suaminya, kazalika kana zalika dalilan ala tahawuniha bihaqillah. Aduh yang berat nih penjelasannya nih. Apabila seorang istri kufur atas hak suaminya, itu indikasi, itu dalil bahwa istri tersebut juga merendahkan hak Allah. Berarti apabila seorang istri tidak memenuhi kufur lah sebutannya, mending kufur lah. Apabila seorang istri kufur atas hak suaminya, itu dalil, itu indikasi bahwa si istri tersebut dia juga merendahkan hak Allah. Dia juga ya gitu berarti bagaimana seorang istri, kalau seorang istri ya sebetulnya beginilah mungkinnya, kalau seorang istri kufur kepada suami pasti dia juga kufur kepada Allah dengan kufur yang bukan kafir.
Bisa dicerna nggak? Bisa dicerna nggak yang barusan? Karena seolah-olah di sini kan disejajarkan antara hak suami dengan hak Allah. Apabila seorang istri sudah kufur atas hak suaminya, itu indikasi, itu dalil bahwa si istri tersebut juga kufur terhadap hak Allah. Rada berat ya. Agak berat nih ini kalimatnya nih, tapi maknanya memang demikian. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, dia itu pasti durhaka kepada Allah. Nah, mungkinlah lebih sederhana demikian kalimatnya. Kalau dia merendahkan hak suami, dia juga pasti merendahkan hak Allah. Kalau dia membangkang terhadap suami, dia juga pasti membangkang kepada Allah. Lah, sama lah seperti itu maknanya. Tapi saya kasih batasan nih. Saya kasih batasan nih ya. Dengan hadis la ta'ata fi maksiatil kholiq. Benar ya, demikian nih kedudukan suami bagi seorang istri seperti yang barusan, tapi dibatasi juga nih oleh hadis nih. La ta'ata fi maksiatil kholiq. Tidak boleh, justru tidak boleh taat apabila lima siatil kholik, dalam hal maksiat kepada kholik itu pencipta. Artinya nih sama orang tua, bahkan di surat Luqman kan demikian, anak kepada orang tua nih. Pada dasarnya kan wawasoinal insana biwalidayhi, kami wajibkan anak itu hormat, berbakti, memuliakan orang tuanya. Secara umum demikian. Wawasoinal insana biwalidayhi. Tapi ini masih di ayat tersebutnya, surat Luqman ayat berapa itu? 13 kalau nggak salahnya, 13-14 lah. Wa in jahadaka ala antusyrikabi. Jika kedua orang tua, ayah dan ibu itu memaksa kamu untuk menyekutukanku, fala tutihuma. Nah, ini batasannya. Anak berbakti, anak menghormati, memuliakan orang tua itu wajib, diwajibkan oleh Allah. Tapi apabila kedua orang tua itu tadilah malah memerintahkan menyekutukan Allah, memerintahkan durhaka, berbuat maksiat, fala tutihuma, jangan ditaati. Nah, istri kepada suami juga sama. Pada dasarnya anggaplah jadi seperti itu ya. Allah seolah-olah, harus pakai seolah-olah, bukan sebenarnya kan, seolah-olah memposisikan suami itu sejajar dengan Allah nih bagi seorang istri. Taat kepada Allah wajib, taat kepada suami wajib. Tapi dengan batasan, kalau suaminya malah mengarahkan, memerintah, durhaka, nah kena oleh batasan, nggak boleh ditaati. Yang tidak boleh ditaati, orang tua tidak boleh, suami tidak boleh. Nah, Rasulullah menyabdakannya secara umum, la ta'ata fi maksiatil kholik. Tidak boleh, ada yang fi maksiatillah, ada redaksi hadisnya ya, tidak boleh taat dalam urusan maksiat kepada Allah. Berlaku juga untuk seorang suami, istri kepada suami, anak kepada orang tua. Nah, ini yang barusan nih agak berat nih ya. Apabila seorang istri durhaka terhadap suaminya, itu indikasi dia juga durhaka kepada Allah untuk hal-hal yang lain ya. Lepas dari itu kaitan dia dengan suaminya, untuk urusan lainnya juga si istri tersebut dia ini durhaka kepada Allah. Jadi dosanya gitunya seorang istri yang durhaka kepada suami, itu indikasi untuk hal-hal yang lain juga dia berdosa kepada Allah.
dia juga melanggar, dia juga maksiat kepada Allah, lah urusan yang lainnya juga. Nah, falizalika yutlaku alaihal kufru lakinnahu kufrun la yakhruj anil millah. Nah, dengan demikian maka Naim Bukhari memunculkan secara umum sebutan kufur tadi. Lakinnahu kufrun la yakhruju anil millah. Tapi yang dimaksud kufur di sini bukan artinya dia keluar dari agama Islam ini. Nah, sekarang ke hadisnya nih. Nah, nanti nih saya kira hadisnya jadi mudah sekarang nih memahami hadisnya ya, dan akan lebih jelas gitunya tentang bab sekarang nih. Dimana intinya kan sekali lagi Bukhari memunculkan sebutan maksiat, munkar, alas sudah dianggap enteng gitulah, sudah dianggap enteng orang Islam kalau mendengar munkar maksiat, gampang gitu, hare-hare we kurang greget gitulah, kurang greget lah gitu, cenderung disepelekan, kufur sugan atuh rada curingak itu disebut kufur. Nah, hadisnya sekarang nih, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas, nah kita sambil langsung terjemahnya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun naro, diperlihatkan kepadaku neraka. Nah, sambil sedikit-sedikit lah dijelaskannya. Nah, tentang kalimat barusan, diperlihatkan kepadaku neraka, itu beberapa kali, bukan hanya satu, dua kali ya, Rasulullah Allah memperlihatkan, menampakkan neraka. Nabinya di sini, itu nabinya di dunia. Pernah ditampakkan ketika sedang sholat gerhana, pernah juga ditampakkan ketika sedang sholat biasa, sholat wajib berjamaah. Nah, pernah juga pada kesempatan-kesempatan yang lain Allah memperlihatkan kan nabinya di sini di dunia sedang sholat gerhana, sedang sholat wajib. Nah, nerakanya di mana? Sementara Allah memperlihatkan, menampakkan neraka ketika Rasulullah sedang sholat itu, seperti Rasulullah sabdakan, seolah-olah gitulahnya neraka itu benar-benar persis ada di hadapannya. Bahkan Rasulullah sampai lompat ke belakang, sedang sholat nih, Rasulullah SAW lompat ke belakang, seolah-olah apinya itu mau membakar wajahnya. Jadi begitu nyata gitu ya, apa yang Allah tampakkan kepada Rasulullah itu begitu nyata, padahal hanya memperlihatkan. Nerakanya di mana? Nabinya di bumi, nabinya di dunia sedang sholat. Tapi begitu nyata artinya kan apa yang Allah tampakkan itu. Neraka itu seolah-olah benar-benar ada di hadapannya, apinya mau membakar wajah Rasulullah SAW hingga beliau lompat. Dan pernah juga, bukan hanya ditampakkan, Rasulullah SAW itu pernah dibawa masuk ke dalam neraka. Aslina berarti tamah benar. Jadi neraka itu sekarang sudah ada. Ya, Rasulullah sudah dibawa ke sana. Jadi ditampakkan pernah, dibawa ke sana juga pernah. Nah, dibawa ke neraka itu yaitu pada waktu Isra Mi'raj. Rasulullah itu dibawa waktu Isra Mi'raj itu kan dibawa melewati 7 lapis langit sampai ujung alam raya gitulah, Sidratul Muntaha. Dilewati juga, kemudian dibawa masuk ke surga, melihat aslinya gitu surga seperti apa. Di antaranya lah ya, ketika melihat surga, ketika dibawa masuk surga, Rasulullah melihat sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan di pinggir istana itu ada perempuan yang
Oriental, bukan Oriental, hitam manis lah. Ya, ya cantik lah namanya bidadari di yang agak-agak apa sebutannya bahasa kitanya hitam manis. Kemudian Umar bin Khattab menerangkan itu punya siapa? Itu istananya Umar bin Khattab. Sebetulnya aku punya keinginan untuk masuk gitu ke istana tersebut, ingin melihat seperti apa gitu di dalamnya istana tersebut. Tapi aku takut Umar bin Khattabnya cemburu, marah kurang. Tapi aku takut Umar bin Khattabnya marah. Dan bidadari itu adalah, itulah salah satu bidadari yang Allah sediakan untuk Umar bin Khattab. Dan resepnya hitam manis. Selera aja yang hitam manis nih, Umar bin Khattab. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Ketika menurut di hadis ininya ini yang diperlihatkannya bukan yang dibawa masuk ke neraka. Faiza aksaru ahliha an-nisa'u yakhurna. Nah, ini dia nih, coba perhatikan nih. Diperlihatkan kepadaku neraka. Faiza nih perlu diterangkan dari bahasa Arabnya nih. Iza di sini iza pujaiyah namanya. Iza pujaiyah itu untuk menunjukkan sesuatu yang mencengangkan, mengagetkan, nggak disangka sama sekali itu sebelumnya. Misalnya kialah contohnya, ini contoh bahasa saja ya. Di dalam ini Jami Udurus nih kalau nggak salah nih untuk memaknai iza pujaiyah itu yang seperti ini. Kharajtu fa izal asadu robidun. Saya keluar rumah. Ini rumah-rumah kita sendiri misalnya. Ini contoh makna bahasanya demikian. Saya keluar dari rumah, membuka pintu. Nah, artinya kan nggak disangka pasti. Keluar rumah, tiap hari keluar masuk rumah. Tapi sekali waktu saya keluar rumah membuka pintu, ternyata singa sedang mengaum. Kan aneh, ada singa, biasanya juga enggak. Nah, ini untuk menunjukkan mana ada sebelumnya sangkaan, dugaan atau dalam pikiran itu kalau membuka pintu itu ada singa di depan pintu. Nah, ini kan menunjukkan tidak disangka untuk orang gitulahnya. Ternyata saya membuka pintu mau keluar rumah itunya, saya keluar rumah ternyata persis di depan pintu itu ada singa yang sedang mengaum. Kan tidak disangka, berarti tidak disangka, tidak diduga, nggak terlintas sedikit pun dalam pikiran. Ternyata seperti itu keadaannya. Nah, di sini diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata ya itulah tak disangka, tak kuduga. Semua terjadi itu teman. Aduh. Ternyata aksaru ahlihan nisa, kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan mayoritas penghuninya adalah perempuan. Yakfurna, yang kufur nih. Nah, ini di hadis ini reaksinya juga sudah menggunakan kufur. Makanya Imam Bukhari membuat judulnya Kufronul Ashir. Durhaka kan sebetulnya ya, dengan makna yang tadi Imam Bukhari sudah memunculkan kufur pokoknya lah, apapun bentuk dosanya, bentuk maksiatnya. Ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah perempuan yang kufur. Ternyata penghuninya mayoritas, kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan yang kufur. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayakfurnallah. Nah, coba ini perhatikan nih ya hadis ini nih. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah. Ayakfurna billah, karena Rasulullah kan menyebut perempuan-perempuan, istri-istri yang kufur. Para sahabat menanyakan, ayakfurna billah, apakah kufur kepada Allah? Ya, karena kan kalau sebutan kufur kan itu kan yang populer, kufur kepada Allah. Qala Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir.
yaitu kufur terhadap suami, kufur terhadap suami. Jadi boleh disebut ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita durhaka. Itulah wanita-wanita durhaka kebanyakan penghuninya. Nah, apakah kufur kepada Allah? Bukan. Ternyata kufur kepada suaminya. Nah, seperti apa gitu? Seperti apa yang disebut dengan kufur terhadap suami? Nah ini nih, yakfurnal ashir. Apakah karena kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, kufur terhadap suami. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur terhadap kebaikan suami. Kufur terhadap kebaikan suami. Durhaka berarti nih, istri-istri ini durhaka atas kebaikan suaminya. Seperti apa yang dimaksud? Lau ahsanta ila ahadihinna ila ihdahunnan dahro sumaroat minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairon qattu. Bener bening pika sabaleun dasar paingan tuh. Ini karena istri-istrinya seperti ini nih. Paingan pantas puas dialah, paingan pantas puas saya masuk neraka karena seperti ini ternyata nih. Yaitu nih tafsirnya lah gitunya. Apa karena kufur kepada Allah? Bukan, dia kufur kepada suaminya. Dia kufur atas kebaikan suaminya. Yaitu lau ahsanta ila ihdahunna dahro, jika ini coba diperhatikan penjelasan yang disebut kufur suami ini. Jika kamu berbuat kebaikan, jika kamu memberikan kebaikan kepada salah satu dari mereka, emang ada berapa istrinya nih? 4 sih di dalam Islam. 4 lah di dalam di dalam Islam. Jika kamu berbuat baik kepada mereka, kemudian pakai adahro nih, jika kamu berbuat baik kepada mereka setahun penuh, anggaplah adahronya kita artikan demikian, setahun nih kamu berbuat baik, kamu baik kepada istri kamu setahun penuh atau bahkan seumur pernikahan, itulah kamu berbuat baik gitunya kepada istri kamu seumur pernikahan kamu. Sumaroat min kasyai'an, lalu dia melihat ada kekurangan, ada kesalahan yang dibuat oleh suaminya. Qalat, maka si istri itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairon qattu, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan dari kamu. Aduh, nah gitu, satu kira-kira pantas kan? Wah, dialah, oh pantas paingan seperti ini. Suaminya banyaklah, masa suaminya nggak pernah berbuat kebaikan. Bahkan seperti ini nih ya. Nah, ini kan dasar kelakuan perempuan nih. Kalau kamu berbuat baik, memberikan kebaikan kepada istri kamu seumur pernikahan kamu, beringis nikah teh seberapa tahun kan sudah lama, masa nggak pernah ada kebaikan sih? Banyaklah itunya, banyak kebaikan, jangan diingkari sebetulnya kan, masa nggak ada kebaikan dari suaminya. Jika kamu berbuat baik, memberikan kebaikan kepada istri kamu seumur pernikahan kamu itu, lalu dia melihat ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal yang buruk dari kamu, maka si istri itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairon qattu, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan apapun dari kamu. Bukan pika sebelumnya. Punya iyalah pika sebelum pisan. Kau mau sebut tetenuki, dia mengatakan seperti itu. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan apapun dari kamu. Ngomong gitu teh bari lintuh, inu maraban saha atuh bari lintuh, eta nu maraban saha.
Yang ngasih makan siapa? Ya inilah durhakanya seorang istri. Kalau kena oleh si istilah ini mungkin panas setahun, apa namanya sih istilah teh? Nah, di bahasa Sunda nama halo dosa tahun lantis ke hujan sapoe, kebaikan setahun penuh itu seolah-olah terhapus semuanya ketika si istrinya itu melihat ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal yang buruk dari suaminya. Iragengan hiji misalnya, tapi kebaikannya yang sekian lama itu hilang semuanya. Nah ini di hadis ini Rasulullah sendiri yang sudah menyebut dengan kata kufur sebutannya kalau seorang istri seperti itu kepada suaminya. Coba sekali lagi di kata kufurnya di hadis ini ya. Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata. Nah itu maknanya kan Rasulullah tidak menduga, tidak terpikir itulah sebelumnya. Ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Duh, jadi laki-laki biasa menang. Jadi laki biasa menang. Bukan semuanya perempuan, kebanyakan perempuan. Laki-laki juga banyak. Ya, laki-laki juga banyak yang di neraka, perempuan juga banyak yang masuk surga. Hanya kebanyakan, berarti ini harus betul-betul jadi perhatian nih bagi para istri ini ya. Karena tadi kan Rasulullah itu sudah menyabdakan demikian, kalau saja aku dibolehkan manusia sujud kepada sesamanya, aku akan perintahkan istri kepada suami. Boleh sebut bukan anak kepada orang tua, tapi istri terhadap suaminya. Nah para sahabatnya ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Para sahabat bertanya, karena apa? Karena kufur kepada Allah? Bukan, tapi kufur kepada suami. Orang Islam berarti ini kufur kepada Allah? Enggak. Ya istri-istri muslimah berarti nih hanya seperti ini sikapnya terhadap suami. Dia kufur. Nah ini nih yakfurna, kufur. Apa karena yakfurna billah, kufur kepada Allah? Bukan, yakfurnal asyir. Nah kata ini nih ya di hadis ini nih, yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Kufur terhadap suaminya, kufur terhadap kebaikan suaminya. Seperti ini penjelasannya. Jika kamu berbuat baik, memberikan kebaikan, kamu baiklah gitu terhadap istri kamu seumur gitulah, seumur pernikahan kamu. Tapi ketika melihat ada kekurangan, ada yang tidak setuju, tapi kalau sedang marah itulah misalnya. Tapi kalau si istri itu ketika merasa kesal terhadap suaminya, ketika marah terhadap suaminya, inilah yang terlontar dari mulutnya. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan apapun dari kamu. Duka suami boleh itu nggak gaplok lo gitu cek nabi itu gaplok lo gitu malah duka menjek kurang ini udah gaplok sekalian lo gitu malah bahaya dan gede dari siksa di akhirat nangge nu kieu mah sebutan ada siksaan lah nu gitu mah ngesiksa ti ayeuna enggak juga sih enggak ada yang gitu. Nah gitulahnya nih sekarang nih. Satu nih yang harus jadi catatan besar kayak itunya kalau menurut saya, apapun bentuknya kemungkaran, kemaksiatan itu adalah kufur dalam arti pembangkangan kepada Allah. Itu hanya semua bentuk kemaksiatan, kemungkaran, apa namanya tadi durhaka, berdosa. Imam Bukhari memunculkan kufur. Sebutannya ya bukan hanya sekedar munkar maksiat, kurang nendang lah gitu Nabi mau disebut gitu mah kufur dah, pembangkang itu membangkang kepada Allah. Dan perhatikan yang ini seperti tadi, coba sekali lagi, Allah sudah menyebut sholat wajib asar sudah ada, tapi Allah memunculkan asar secara khusus. Nah ini sama kufur, semuanya kufur.
Tapi Imam Bukhari-nya memunculkan kufur suami ini yang harus betul-betul jadi apa namanya perhatian, harus jadi perhatian ya, dengan perbandingan yang tadi lah. Karena kalau aku boleh dibolehkan manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri kepada suami, nah ini yang dilanggar besar, berarti amat sangat Allah gitu, meskipun tidak sebesar musyrik sih ya, dosa besar nih kategorinya nih, kufronul asyir, durhakanya seorang istri kepada suami, yaitu sekali lagi kan penjelasannya, kalau sedang kesal sama suaminya, kalau sedang marah, maka yang terlintas itu hanya keburukannya, kebaikannya semuanya hilang. Nah itu kufurnya seorang istri kepada suami, dan itulah yang menyebabkan kebanyakan penghuni neraka itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu adalah perempuan.